Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 2 di MI Asma'iyah ini, sebelum pelajaran akidah akhlak kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, dibuka kitabnya halaman 23. Sudah. Di situ ada bab 3, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia, tumbuhan, binatang, dan segala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatur rezeki manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya wajib berusaha dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Jadi kita sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus percaya kepada Allah, harus yakin kepada Allah bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pengertian dan fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian iman itu dan fungsinya iman kepada Allah itu apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah dan dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Orang yang mengimani Allah disebut mukmin, sementara orang yang ragu adanya Allah disebut kafir. Jadi cara kita sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah dengan cara meyakini dengan hati dan perbuatan kita. Bagaimana cara meyakini kita dengan hati bahwa Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta adalah Allah. Dan bagaimana cara mengimaninya dengan perbuatan? Dengan cara kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa saja perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain. Itu adalah bukti kita itu beriman kepada Allah. Dan seorang yang beriman kepada Allah disebut mukmin, sementara orang yang ragu kepada Allah disebut kafir. Berikut ini adalah beberapa fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya 1. Selalu yakin dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Jadi kita itu harus selalu yakin dan harus selalu bersyukur bahwasanya yang memberikan kita nikmat adalah Allah. Kita bisa makan karena Allah, kita bisa melihat karena Allah, dan melihat itu termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita itu harus selalu patuh kepada Allah. Patuh dalam hal apa? Dalam hal menjalankan semua perintahnya, dan kita juga harus menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah. 3. Hati menjadi tentram. Jika kita beriman kepada Allah, meyakini Allah adalah Tuhan kita, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. 4. Dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah akan membalas kita di akhirat. Balasannya dengan apa? Dengan cara menyelamatkan kita dari api neraka, menyelamatkan kita dari siksa neraka. Dan ketika kita selamat di akhirat, tentunya kita akan mendapatkan balasan daripada keimanan kita kepada Allah, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi Rasulullah itu bersabda bahwasanya iman adalah pengakuan. Pengakuan itu diucapkan, dikuatkan pada hati,
Dan pengucapannya dengan lisan, dengan cara kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu termasuk pengakuan dengan lisan, pengucapan dengan lisan. Dan pengamalannya dengan anggota badan, seperti kita sholat, menjalankan ibadah, itu termasuk pengamalan dengan anggota badan. Lanjut yang B, Allah Maha Pencipta. Pernahkah kamu melihat pemandangan yang indah? Bagaimana perasaanmu ketika melihat pemandangan itu? Tentunya ketika kita melihat pemandangan yang indah, rumah-rumah yang megah, bahkan gunung yang tinggi, maka kita akan mempunyai perasaan wow, bahagia, senang. Dan itu semua adalah ciptaan Allah. Pemandangan itu tidak akan mungkin ada jika tidak ada yang menciptakannya. Seperti kita manusia, kita itu dulunya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah melalui kedua orang tua kita. Kemudian besok kita juga akan kembali tidak ada atau meninggal. Apakah kamu tahu siapa yang menciptakan pemandangan itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gunung, pemandangan, bahkan kita semua adalah Allah. Allah ialah yang menciptakan semua itu, pemandangan yang indah. Selain itu Allah juga menciptakan langit, matahari, bulan, bintang, bumi, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi Allah itu mampu menciptakan bumi yang begitu besar bulat, mampu menciptakan langit yang begitu luas tanpa adanya tiang penyangga. Jadi semua itu adalah hal-hal yang diciptakan Allah yang harus kita imani, bahwasanya semua itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang C, nomor 26, dalil akli tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil akli? Bukti akal tentang adanya Allah. Jadi dalil akli adalah bukti dengan menggunakan akal kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses terjadinya alam semesta dan semua makhluknya. Jadi dalil akal atau dalil nakli adalah dalil yang menggunakan akal pikiran kita untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dengan apa? Dengan cara mengimani seluruh alam semesta ini, adanya gunung, bumi, langit, matahari, rembulan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, bahkan manusia, itu adalah bukti secara akal bahwasanya Tuhan atau Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Jadi untuk orang yang berakal, khususnya manusia bukan hewan, kita itu diberi anugerah akal agar kita mampu, agar kita berpikir bahwasanya yang menciptakan kita, alam semesta, pergantian siang dan malam, itu adalah Allah. Lanjut yang D, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena ketika kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan cinta kepada Allah. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan mengetahui sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang melekat pada Asmaul Husna. Jadi Allah itu mempunyai sifat wajib, dan Allah juga mempunyai sifat yang jumlahnya ada 99 atau nama Allah yang disingkat menjadi Asmaul Husna. Jadi Allah itu mempunyai Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Dan Allah juga mempunyai sifat wajib yang jumlahnya ada 20. Jadi untuk sifat wajib ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Pak Sukron akan menjelaskan secara singkat. Jadi Allah itu mempunyai 20 sifat wajib yang dimiliki. Yang pertama wujud, artinya ada. Qidam artinya terdahulu. Baqo artinya kekal.
Mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Qiyamu binafsihi artinya berdiri sendiri. Wahdaniyah artinya esa. Kudrat artinya berkuasa. Irodat artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama artinya mendengar. Basor artinya melihat. Kalam artinya berfirman. Kudrat artinya maha berkuasa. Muridan artinya maha berkehendak. Aliman artinya maha mengetahui. Hayyan artinya maha hidup. Sami'an maha mendengar. Basyiran artinya maha melihat. Mutakaliman artinya maha beriman. Jadi sifat wajib Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Pak Sukron akan ulangi lagi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang pertama. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus percaya adanya rukun iman. Dan iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dengan apa? Setiap hari kita itu harus selalu mengucap kalimat syahadat pada waktu sholat. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah termasuk kewajiban bagi seorang mukmin, dan yang mengingkarinya dinamakan kafir. Pengertian dan fungsi iman. Pengertian iman sendiri artinya percaya dengan sepenuh hati. Jadi kita itu harus percaya dengan sepenuh hati. Dengan hati kita harus yakin, kita harus percaya. Dan dengan lisan kita atau dengan mulut kita harus ikrar. Bagaimana ikrarnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Dan dengan perbuatan kita, dengan tubuh kita harus mengamalkan perintahnya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Terus Allah itu zat yang maha pencipta. Jadi semua yang ada di dunia ini, mulai dari matahari, bumi, langit, gunung, tumbuhan, hewan, dan manusia, itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi kita itu harus yakin bahwasanya Allah itu mempunyai sifat maha pencipta. Jadi yang menciptakan kita semua itu adalah Allah. Terus adanya dalil akli. Apa dalil akli? Dia itu sebuah dalil yang menggunakan akal kita. Jadi akal kita itu harus berpikir bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Imran seperti yang Pak Sukron bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi di sini yang bisa kita garis bawahi adalah bagi orang-orang yang berakal. Namanya orang pasti mempunyai akal. Kalau hewan tidak mempunyai akal. Jadi di sini yang dibahas adalah manusia. Oke, sampai di situ keterangan dari Pak Sukron. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang cara mengenal Allah. Karena apa? Ketika kita belum kenal Allah maka kita akan sulit untuk mencintai Allah. Dan ketika kita kenal Allah, siapa Tuhan kita Allah, maka kita akan selalu dan mudah untuk mencintai Allah. Hari ini tiada tugas dari Pak Sukron, hanya penyampaian materi saja. Kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.